Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya di sini akan membahas soal kalkulus mengenai bab fungsi dua berubah. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan soal latihan 7 nomor 2 yang disuruh untuk mencari kemiringan garis singgung dan persamaan garis singgung kurva perpotongan. Soalnya itu nomor 2 itu 4Z sama dengan 5 akar 16 min X kuadrat dengan bidang Y sama dengan 3 di titik 2,3,5 akar 3/2. Nah, di sini kita itu harus menjadikan Z ini bernilai 1. Jadinya nanti kan 1/4-nya akan pindah ruas ke sini jadi 1/4. Seperti ini. Nah, untuk mencari kemiringan garis singgung ini, pertama-tama kita harus mencari turunan si fungsi Z ini terhadap X. Jadi kan 5 akar 16 min X kuadrat itu sama aja artinya dengan 5 dalam kurung 16 min X kuadrat pangkat setengah. Di sini kita turunkan, nanti hasilnya menjadi 5 dikali setengah 16 min X kuadrat pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1 jadinya min setengah. Terus dikali turunan dalam kurungnya ini, turunan dalam kurung tapi yang terhadap X jadinya min 2X. Nah, kalau udah gitu nanti ini yang 16 min X kuadrat pangkat min setengah ini kita turun ke bawah. Kan ini itu sama artinya kayak 1/4 akar 16 min X kuadrat kan. Nah, nanti kita jadinya seperti ini nih. 1/4. 1/4 ini dari 4 si Z-nya ini yang pindah ruas dikali 5 kali min 2X ya kan, per 2-nya dikali akar 16 min X kuadrat. Terus nanti tinggal dikaliin silang, 1 kali 5 kali min 2X min 10X per 4 kali 2 8 akar ini. Kita sederhanain, coret-coret, bagi 2 semuanya, ini dapat 5, ini dapat 4. Kalau udah ketemunya itu min 5X per 4 akar 16 min X kuadrat. Nah, kalau udah kita masukin si titiknya tadi, ini titik X, Y-nya yaitu 2,3 ke dalam hasil turunan Z terhadap X-nya. Tinggal ini si X ini kita ganti 2 karena ini kan ini X, ini Y. Nah, berarti ininya kita ganti 2, disubstitusi aja ya. Terus ini 4 akar 16 min 2 itu dioperasionalkan, ini min 10 dikali silang min 10 dikalikan, ini jadi min 10 per 4 akar 16 min 4. Terus jadi ini coret-coret jadinya min 5 per ini, kita kalikan akar 3 jadinya min 5 per 12 akar 3. Nah, bilangan ini tuh
menyatakan garis singgung kurva tersebut di titik ini, yaitu min 5 per 12 akar 3. Nah, dimana si ininya itu yang min 5 ini itu menyatakan si Z-nya. Sedangkan yang 12 ini itu tuh X-nya. Ini menyatakan bahwa garis itu berarah 12,0, min 5 akar 3. Ini itu didapatkan dari ini, si X dan Z-nya kita masukin. X-nya kan 12, kan ini X, Y, Z. X-nya 12, Y-nya 0, terus Z-nya min 5 akar 3. Dan melalui titik ini yang di soal tadi. Kalau udah gitu, sehingga persamaan parameter garis singgung kurva tersebut adalah parameter itu kan rumusnya X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus BT, Z sama dengan Z0 plus CT. Nah, dimana si nilai yang ini A, B, C-nya itu dari yang ini 12, 0 sama ini. Nah, terus kita tinggal masukin X-nya yang ini X0, Y0, Z0 tuh titiknya. Jadi X sama dengan X0-nya kan 2 plus A-nya itu kan 12 T, terus Y-nya kan 3, nih Y0 dimasukin rumus ini kan. Untuk Y itu Y0-nya 3 plus BT, tapi B-nya itu di sini 0, berarti 0T, kan 0 kali T kan 0, berarti Y0-nya doang 3. Terus ini Z0 plus CT, Z0-nya kan 5 akar 3/2. Nah, terus ditambah CT-nya itu yang ini, C-nya ini min 5 akar 3T. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan latihan 12 nomor 1A. Nah, di situ kita tuh disuruh untuk mencari titik ekstrim dan jenisnya. Yang 1A itu soalnya itu f x, y sama dengan x pangkat 3 y pangkat 3 min 6xy. Nah, yang pertama-tama untuk mencari nilai titik ekstrimnya itu kita harus mencari turunan pertama dari si fungsi ini terhadap X, kemudian turunan keduanya juga terhadap X. Selain itu, kita juga mencari turunan pertama ini terhadap Y, lalu diturunin kedua terhadap Y. Nah, turunan pertama ini terhadap X yaitu 3x kuadrat min 6y. 3x kuadrat itu didapat dari ini, x pangkat 3. 3-nya diturunin ke depan jadinya 3x pangkatnya dikurangi 1 jadinya 3x kuadrat. Nah, ini kan karena turunan pertama terhadap x, maka y-nya bernilai 6. Min 6y ini didapat dari ini, min x-nya kan bernilai 1 jadinya kan tegal min 6y. Terus kalau udah kita cari turunan keduanya ini, turunan kedua ini terhadap x juga. Nah, jadi kan ini kita turunin satu kali lagi kan, yang ini terhadap x jadinya cuman
yang ini doang. Kan ini 2-nya pindahin ke depan. Dan ini 6. X pangkatnya 1 karena 2 kan dikurangi 1 jadi 1. Nah ini kan Y ini kan bernilai 0 jadinya kan nggak ada hasilnya. Jadi cuman 6X doang. Nah yang di turunan pertama ini terhadap Y itu ini. Hasilnya yaitu 3Y kuadrat min 6X. Nah 3Y kuadratnya itu dari mana? Dari ini. 3-nya turun ke depan, terus Y pangkat 3 min 1. Jadinya 3Y kuadrat min 6X. Y-nya kan ini bernilai 1, jadinya min 6X gitu. Terus kita turunin yang ini 1 kali lagi. Jadinya ini 2-nya di sini jadi 6Y min 6X. Kan ini berhubungan juga terhadap Y kan. Jadi si X-nya ini kan 0. Jadi kan cuman ini doang, 6Y. Nah, terus kita cari turunannya si fx-nya tadi. Terus terhadap Y. Jadinya ini fxy x, y-nya sama dengan min 6. Nah, kan fx-nya nilainya ini 3x kuadrat min 6y. Terus kita turunin terhadap y. Jadi hasilnya cuma ini doang nih, min 6 ini. Ya, min 6. Nah, titik kritisnya itu tuh kita bisa dapat dari si fx x, y sama dengan 0 sama fy x, y sama dengan 0. Nah, di sini kita masukin ke yang ini. Kan tadi fx x, y-nya kan 3x kuadrat min 6y. Berarti 3x kuadrat min 6y kita sama dengan ini 0. 3x kuadrat sama dengan 6y. Kan pindah ruas, yang di sini negatif, pindah ruas ke sini jadi positif. Terus y sama dengan setengah x kuadrat. Nah, ini tuh setelah ini biar jadi ini kita 3x kuadrat sama dengan 6y. Jadi kan 3x kuadrat sama dengan 6y. Terus yang 6-nya ini kita pindahin ruas ke sini. Jadinya per 6 x kuadrat sama dengan y. Kita bagi 3 semuanya. Jadinya 1/2 x kuadrat sama dengan y. Nah, karena nilai si x ataupun y-nya ini kan kita belum dapat, makanya kita cari yang selanjutnya dulu, yaitu fy x, y sama dengan 0. Fy x, y 3y kuadrat min 6x sama dengan 0. Terus kan y-nya tadi kita dapat bahwa y-nya itu setengah x kuadrat. Tinggal kita ubah y-nya ini jadi setengah x kuadrat. Udah seperti ini. Jadinya nanti 3/4 x pangkat 4 min 6x sama dengan 0. Kita keluarin x-nya sehingga tinggal 3/4 x pangkat 3 min 6. Jadi ini tuh sama aja yang ini. Nah, kalau udah gitu berarti ini kita dapat yang ini bahwa x sama dengan 0 dan 3/4 x pangkat 3 min 6 sama dengan 0. Maka 3/4 x pangkat 3 sama dengan 6. X pangkat 3 sama dengan 24/3. Dari mana 24-nya? 24-nya itu dari 4 kali 6. Jika ini pindah ke sini, kan maka jadinya 4/3. 6 kali 4 diperin 3. Habis itu, X pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Nah, maka kalau kita udah dapat yang si ini x sama dengan 2, kita masukin ke yang y sama dengan setengah x kuadrat. Biar kita tuh di sini dapat nilai y-nya. Nah, y kan setengah x kuadrat. Kita substitusi x-nya itu yaitu 2. Jadi setengah kali 2 dikuadratin sama dengan setengah dikali 4. Coret-coret jadinya tinggal 2.
Setelah kita dapat tadi si X-nya nilainya 2 dan Y-nya sama dengan 2, maka titik kritisnya kita peroleh 0,0 dan 2,2. Nah, untuk mengetahui jenisnya, ini termasuk jenis apa yang titik kritisnya ini, maka kita menggunakan rumus D. Di sini ini D untuk 0,0. Jadi rumus D itu si fxx yang ini 0,0 ini dimasukin sini dikali fyy 0,0 dikurangi fxy 0,0 kuadrat. Terus kan tadi kita udah dapat fxx-nya, udah dapat fyy-nya. Tinggal kita masukin untuk x sama dengan x-nya tuh nilainya 0, y-nya nilainya 0, x-nya nilainya 0, y-nya 0. Tadi untuk fxx-nya kan hasilnya 6x. Tadi kan 0,0 kan, maka 0-nya kita masukin ke sini. Jadinya kan 0. Terus fyy 0,0. fyy 0,0. Maka y-nya kita ganti 0 kan, 0,0 kan. Tetap hasilnya 0. Jadi ini hasilnya 0, yang ini juga hasilnya 0, dikurangi fxy 0,0. Kita substitusiin aja ke yang hasil fxy tadi nih. Nah ini fxy 0,0, karena di sini tidak ada variabel x maupun y, jadi kan hasilnya tetap ini nih, min 6. Jadi bisa kita tuliskan di sini min 6 lalu dikuadratin. Jadinya kan 0 dikali 0 kan 0, dikurangi min 6 kuadrat tuh 36, jadi min 36. Terus untuk D 2,2 yang ini itu sama aja rumusnya kayak yang tadi. Kita substitusikan nilai 2,2 itu di fxx, fyy, dan fxy. Tapi rumusnya yang fxx dikalikan fyy lalu dikurangin fxy kuadrat. Nah, tadi kan fxx-nya ini kan 6x. fxx 2,2 dari 6x ini kan kita substitusiin x-nya diganti 2. Jadinya kan 12 hasilnya. Terus yang fyy 2,2 ini kan 6y. Y-nya kan 2, kita masukin jadinya tetap 12. Jadinya kan 12. Nah, ini untuk fxy juga sama aja. Kan tadi fxy-nya ketemunya min 6. Jadi fxy 2,2 kan di sini nggak ada variabelnya, maka tetap min 6. Nah, setelah itu kita ini hitung 12 kali 12 sama dengan 144. Terus dikurangi min 6 kuadrat. Kan ini kan 36 dikurangi 36. Jadi kan ini min 36. 144 min 36 hasilnya adalah 108. Nah, di sini kita biar tahu apa jenisnya, termasuk jenis apa, itu tuh dari si nilai D-nya ini. Nah, dimana jika nilai D-nya ini, hasil D-nya ini bernilai negatif, maka itu titik pelana. Sedangkan kalau D-nya itu, hasil D-nya itu bernilai positif nih, itu tuh ada dua kemungkinan. Bisa bisa titik maksimum maupun titik minimum. Gimana cara bedain titik maksimum sama titik minimum itu? Kita lihat dari ini fxx. Jadi fxx
x0, y0 itu jika dia itu lebih dari 0, maka dia itu akan bernilai minimum. Sedangkan f(x), x,0, y,0 kurang dari 0 itu bernilai maksimum. Nah, tadi kan kita yang ini 2,2 ini kan positif. Berarti dia ada dua kemungkinan kan antara maksimum sama minimum. Jadi ya kita cari f(x) 2,2 dulu, yaitu bernilai maksimum atau minimum. f(x) yang x, y yang kita dapat tadi kan 6x. Jadi kita masukin x-nya itu kita jadi 2. Jadinya 12. Berarti 12 itu kan lebih dari 0. Maka di sini ini D2,2 ini merupakan titik minimum. Jadi kesimpulan untuk latihan 7 itu kan kita disuruh nyari kemiringan garis singgung dan persamaan garis singgung kurva perpotongan. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk nyari hal tersebut, maka kita cari turunan pertamanya terhadap x atau y itu tergantung bidangnya yang di soal. Jika dia bidang y, maka dia turunan pertamanya yang fungsi ini harus terhadap x. Kalau ini terhadap x, maka yang fungsi ini turunan pertamanya terhadap y. Nah, karena di soal ini terhadap y, maka sininya kan turunan pertamanya terhadap x. Kalau udah kita cari turunan pertamanya udah ketemu, kita masukin titiknya tadi untuk titik x, y. Kalau sudah kita itu, maka hasilnya itu sebagai arah dari garis itu. Kalau sudah ketemu itunya, kita cari parameter garis singgung dengan rumus x sama dengan x0 plus at, y sama dengan y0 plus bt, dan z sama dengan z0 plus ct. Untuk latihan 12-nya itu sendiri, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kan di situ soal nomor 12 kita suruh nyari titik ekstrim. Berarti langkah pertama yang harus kita cari yaitu f(x), x, y, fy, y, x, y, f(x), x, y, fy, x, y, serta fxy, x, y. Nah, kalau itu udah kita dapetin, kita tinggal cari titik kritisnya dengan fx, x, y sama dengan 0 dan fy, x, y sama dengan 0. Nah, nanti di situ kita bakal dapat titiknya titik x sama y-nya. Nah, kalau udah dapat, kita cari jenisnya itu dengan rumus D. D-nya itu udah ada rumusnya sendiri, yaitu fxx x0, y0 dikali fyy x0 y0 dikurangi fxy x0, y0 dikuadratin. Nah, jika D-nya itu bernilai negatif, maka dia termasuk titik pelana. Sedangkan jika D-nya itu lebih dari 0 atau positif, dia ada dua kemungkinan, bisa maksimum atau minimum tergantung nilai fxx x, y-nya. Sekian pembahasan soal yang telah saya sampaikan. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.